Dan pemirsa, sambil menunggu hasil perhitungan suara, kita berdialog kembali kepada 3 narasumber yang sudah hadir. Saya akan tanyakan ke Pak Hisar. Pak Hisar, kemarin pledoi Ahok, kuasa hukum menyebutkan ada kaitannya dengan pilkada. Menurut Anda, memang ada kaitannya atau memang ini hanya upaya kuasa hukum untuk mengecilkan kasus Ahok sendiri? Ya, sangat jauh lah kalau kita kaitkan dengan pilkada ya. Karena apa? Karena kan peristiwa itu sendiri terjadi sebelum ada penetapan. Gitu loh. Jadi justru dari pihak penasihat hukum ini yang menurut kami mencoba mengeret-ngeret ini ke politik. Sebenarnya murni hukum yang simpel, ya kan? Kenapa simpel? Saya bilang karena ini peristiwa terjadi sebelum ada penetapan calon, itu yang pertama. Kedua, pada saat itu si terdakwa ini sedang bertugas sebagai gubernur, ya kan? Tentang pembahasan keramba ikan. Dia mengeretnya ke soal Al-Maidah, ya kan? Sekarang kalau misalnya kita bilang ya, kalau kita bilang berandai-andai, pada saat itu misalnya Gerindra dan PKS pengusung calon gubernur Kristen, apa yang terjadi coba? Kan nggak ada hubungannya kan, gitu loh. Jadi justru menurut kami bahwa mereka lah yang mencoba menggiring ini ke ranah politik, karena kami melihatnya ini sebenarnya murni hukum, itu aja. Baik, Pak Suparji, pendapat Anda, bisa tidak seorang kasus terdakwa Basuki Cahayapurnama ini memang dikaitkan dengan politik begitu? Apakah memang kasus hukum dan politik harusnya dipisahkan secara jelas? Jelas itu sesuatu yang berbeda. Memang hukum adalah produk politik, tetapi kalau penegakan sebuah perundang-undangan, maka itu adalah sesuatu yang terpisah. Dalam konteks kasus Ahok adalah bagaimana menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seorang penoda agama, seorang penista agama. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya antara politik dengan hukum dalam kasus penegakan HAM untuk saudara Ahok. Poin kedua adalah bahwa hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Kita sudah mengikuti persidangan dengan baik. Kita mengapresiasi hakim menjalankan tugas dengan baik dan kita menunggu vonis. Dan pada hari ini ada aksi 55. Yang perlu dipahami aksi 55 ini, jangan sampai kemudian terjadi distorsi seolah-olah umat ini mengintervensi lembaga peradilan. Yang dilakukan oleh umat pada kesempatan hari ini adalah bagian umum implementasikan semangat demokratisasi, bahwa rakyat berdaulat, bahwa rakyat memiliki rasa keadilan, bahwa rakyat menginginkan keadilan, maka kemudian menyampaikan aspirasi itu ke lembaga peradilan yang resmi. Oke.